Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka tahara zikir jahat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah asyolihi wa ila hadrati Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina pasang niat. Wabil khusus ila ruhi juriyatihi wa khususan ila ruhi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma yahnal islam wa mitala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa wadika masatatu. A'udzubika min syarri ma sanatu. Abulaka bi nimatika alayya wa abu dzandi faqirli. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'u darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujib da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin al nafsakatil maut najatan minan nari wala pandal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil. Hari ini talim kita bahas sangat penting ya, terkait akidah. Salah kaprah, banyak orang salah kaprah ya, memaknai al-wala wal bara. Apa itu al-wala wal bara? Konteks kajian ini sering dianggap bawaan kaum Wahabi ya, bukan. Hati-hati. Itu ada di Quran. Nah, berprasangka baik ya. Ini bukan aliran Wahabi dan bukan penemu dari Al-Wahhab ya, bukan. Pahami dulu. Setelah paham baru ngerti nanti. Ini terkait akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi pada
Selawat dan salam tentunya semoga senantiasa tercurah kepada tokoh idola junjungan kita umat Islam, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang merupakan sosok luar biasa karena sudah mengantarkan kita mendapatkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Itu yang paling penting. Dan kepada siapa saja yang mengikuti jalannya dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayya syiri hayati wujud wa syabil azam milikul maujud salatu tafid qulubinal iman wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran wa tubahi humu ayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurunai wa nurunajari ila wajikal karim wallahu alaihi washabihi wasallim subhanaka ilahana ila ma'alatana innaka antal ilama antal hakim Rabbi sari sadri wa yasri amri wa qul datam lisani yafqahu qawli ya Allah ya Rabb lapangkanlah untukku dadaku mudahkanlah untukku urusanku uraikanlah simpul pengikat lisanku agar mereka memahami perkataan bagi pentalim dan yang ditalimi. Iwan jemaah rahimakumullah yang sama-sama andung tajimi yang dimuliakan Allah, tentunya wajali wajiro min ahli semuanya ya, yang hadir insya Allah banyak berkah. Amma badu al-wala kita pahami al-wala secara harfiah artinya ada yang tahu? Loyalitas. Apa? Loyalitas. Bapak-bapak loyalitas kalau dia cakep ya, karena ingin dapat istri loyal banget ya. Kita pahami. Nah, jadi al-wala itu loyalitas. Sementara arti al-bara adalah berlepas diri, nggak bertanggung jawab. Ya. Ajaran Islam itu memerintahkan umat Islam untuk loyal kepada sesama muslim, titik. Loyalnya kepada muslim. Dan melarang untuk loyal kepada orang kafir. Tapi tidak memutus silaturahmi. Ya, duduk. Islam ajarannya juga memerintahkan umat Islam untuk melepas diri dari kekufuran. Lepaskan kekufuran, kesesatan, kejoliman orang kafir, gitu ya. Jadi banyak dalil itu yang menunjukkan al-wala wal bara sebagai ajaran Islam. Ya, jadi loyalitas kita ini terkait ada yang menyandarkan kepada akidah. Padahal kalau kita menyandarkan langsung dianggap itu al-wala wal bara, dia masukkan ke hukum akidah, akan jadi aneh nanti, ekstrim loh. Hati-hati, padahal itu bukan konteks akidah. Ya, bukan konteks akidah tadi, itu hukum sosial. Ini yang perlu kita ambil kesimpulannya ya. Karena banyak seperti misalnya aliran-aliran sekarang ya, aliran salafi kok ditarik ke tauhid nih, ke akidah murni ya. Hati-hati Pak ya. Dalam perkara ini perlu kita ini memahami sedalam-dalamnya kafah Islam ya. Jadi itu memang ajaran Islam. Namun demikian al-wala wal bara sering diterjemahkan secara berlebihan oleh atau ekstrim dalam praktek kehidupan sosial dan politik lagi. Bahkan ditunggangi Pak. Kalau tidak muslim, kalau tidak kafir, haram hukumnya sebagai pemimpin. Pernah heboh itu kan? Karena ekstrimnya itu terkait kaji al-wala wal bara. Ya. Kadang-kala pada titik tertentu kalau sudah terkait dengan kebutuhan, ada keterkaitan dengan kepentingan pribadi menjadi apa Pak? Melampaui batas. Adun kabarupe. Ya. Ya ini dalilnya jelas sebentar ya. Dalilnya jelas. Al-wala wal bara kerap dikemukakan kan di surat Al-Maidah ayat 51 pernah gonjang-ganjing itu ya. Ya, Al-Maidah 51, Al-Mujadalah ayat 22. Di Al-Maidah ayat 21 Allah berfirman, anu dulu yang baca ya karena ada yang berobatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kepada orang yang beriman ya, enggak pada seluruh insan kan? Ya, bukan seluruh insan, hanya orang beriman.
La tattaqidul yahuda wa nasyara awliya ba'duhum awliya badin wa man yatawakkalahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, muslim berarti itu suruhnya. Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin pun kan gitu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini perlu dipahami secara mufasir dengan benar. Kaitannya sandarnya kemana? Hukum wakatnya kapan? Ya, nggak dipukul rata. Kalau dipukul rata perang terus nih. Betul kan? Gubernur kita ada yang non Muslim, betul kan? Itu setuju? Ada. Kalau semuanya sukunya misalnya non Muslim Pak di Batak pas diangkat jadi kacau kita kan? Aduh. Ya itulah jadi di Quran tadi. Allah Ta'ala kan berfirman ya apalagi di Mujadalah yang lainnya ya juga tadi sudah disebutkan. Coba di Mujadalah ayat yang lain nanti Endung jabarkan lebih jelas lagi. Kalau pengamalan ajaran Islam secara berlebihan, ekstrim, tidak ada sandaran, pengertian al-wala wal-bara, loyalitas ya. Sudah itu kalau nggak loyal kita menjauh. Al-wala wal-bara ini kalau ditarikan ke akidah ya, ini akan bisa mengambil dua bentuk ekstrim yang paling bertentangan. Praktek yang berlebihan dan melewati batas ini berasal dari kekeliruan kalau bukan kesalahan dalam memaknai ajaran al-wala wal-bara. Ya. Satu sisi ajaran al-wala wal-bara dimengerti secara berlebihan sebagai sikap sosial dan politik yang eksklusif dan intoleran bagi umat Islam, disebut ifrat kan gitu. Bahkan pada titik tertentu menjadi terorisme, ekstremisme, radikalisme yang berbentuk aksi teror, kekerasan dan pembunuhan. Pada sisi lain yang berseberangan, ajaran al-wala wal-bara juga dimengerti secara berlebihan sebagai sikap eksklusif tanpa batas atau tafrid yang pada titik tertentu menjadi liberalisme dan sekularisme. Jadi kedua pemaksaan ekstrim tadi al-wala wal-bara kalau dikaitkan murni secara hukum-hukum akidah tauhid dan sikap sosial politik ini akan terjebak pada absolutisme yang sama-sama tidak moderat ujungnya dan tercela dalam agama. Meski keduanya memiliki dalil, ya ada sandaran istidlalnya secara agama yang sangat kuat. Al-wala wal-bara dan politik identitas Islam al-wala secara singkat diartikan sebagai loyalitas terlarang ya terhadap orang kafir. Terlarang, pokoknya orang kafir nggak boleh duduk. Yaitu pertolongan dan pembelaan minimal simpati ya juga terlarang. Ini ekstrim ya. Sementara al-bara adalah anti loyalitas terhadap orang kafir, anti, menjauh. Jadi al-wala wal-bara dipahami oleh sebagian kalangan sebagai pengertian yang mengacu pada pembentukan identitas sosial politik seorang muslim yang berbasis akidah disandarkannya. Nah, ini ada pembentukan identitas yang cenderung eksklusif ini belakangan di Indonesia tumbuh subur bahkan menguat dalam politik identitas, yaitu gelombang aksi bela umat Islam timbul itu kan. Nah, dan tampak pada Pilpres kemarin, Pilkada DKI, belakangan Pilpres 2019 dan entah gelombang aksi apa lagi nanti ke depan. Nah, di sini kita mesti cerdik. Ini dipolitikan nggak ini? Al-wala wal-bara ini, ya kan? Dia tidak masuk ilmu akidah, paham tuh? Jangan dimasukkan ke akidah. Bukan tidak berakidah, kita akidah itu ada nanti, beda lagi. Itu disebut mempolitisasi ajaran Islam. Apa namanya? Banyak kan? Hati-hati Pak, orang yang berbasis politiknya Islam. Hati-hati Pak. Politisasi ayat-ayat
dalam kitab suci mulai ada nih. Ya. Politisasi rumah ibadah naik tuh. Dipolitisasi rumah ibadah kan, dijadikan akidah, ya kan? Apalagi politisasi mimbar khutbah. Nah, tahu-tahu di mimbar dijadikan ajang politik, ada kan? Nah, dan ceramah agama, bahkan pada titik tertentu mengkafirkan pendukung kontestan pemilu, mengharamkan pemandian jenazah yang hidupnya ini kafir, ya, mendukung calon pemimpin non muslim dan menolaknya, atau melakukan persekusi atas pendukungan pasangan calon yang tidak didukung oleh umat Islam. Takutnya gitu. Karena itu semua kalau dilakukan katanya kata akidah menjadi bentuk solidaritas umat Islam atas nama al-wala wal-bara. Tetapi tidak sedikit pembunuhan dan aksi teror terhadap non-muslim atas nama al-wara wal-bara juga terjadi. Karenanya al-wala wal-bara menuntut seseorang berada pada situasi mencekam, bersaing atas dasar akidah. Kalau ditarikan ke sana. Al-wala wal-bara memosisikan secara muslim seolah walaupun aman kita hidup dalam situasi darurat, terancam perang. Ya kan? Yang meminta kewaspadaan untuk melihat orang lain dalam dua kategori. Ini kehidupan Indonesia, ini kolega, ini musuh. Itu diciptakan. Hati-hati Pak. Ini kolega, ini musuh. Intinya ingin jadi duduk, jadi pemimpin. Gampang kata gini, kita mesti dalam siap. Ya. Siap lawan. Siapa lawan? Siapa kawan? Itu diciptakan. Nah, al-wala wal-bara meminta seorang muslim untuk loyal kepada komunitas muslim dan persaudaraan umat Islam dimanapun berada, dan menuntut secara muslim untuk memusuhi, membenci, menjauhi orang-orang kafir. Al-wala secara harfiah menjadikan orang lain sebagai wali, teman dekat, panutan, mungkin pemimpin. Dalam ajaran Islam, beberapa ayat Al-Quran melarang umat Islam untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, saudara, atau sahabat akrab. Hati-hati, jangan dipenggal satu sisi. Nah, beberapa ayat Al-Quran hanya memperkenankan persaudaraan sesama muslim. Hati-hati. Adapun al-bara adalah tuntutan pada beberapa ayat Al-Quran terhadap umat Islam untuk melepas diri dari kekufuran. Betul, kita jangan kufur, kesesatan, jangan sesat, kemaksiatan. Al-bara, lepaskan kita juga dari mereka yang melakukannya. Hati-hati, yang melakukannya jangan dilepaskan. Ada hukum silaturahmi, ya kan? Nah, al-bara merupakan perintah agama terhadap umat Islam, betul, tapi harus dipahami secara benar. Untuk memusuhi, membenci, menjauhi kekafiran, kemusyrikan, serta orang kafir dan orang-orang sesat, atau bahkan umat Islam yang bersahabat dengan non-muslim, dimusuhi juga. Ngaco nih. Demikian salah satu bentuk kekeliruan dalam memahami sikap al-wala wal-bara oleh sekelompok umat Islam yang ada sekarang, dan bahkan udah rame di media sosial. Sikap solidaritas sama muslim al-wala wal-bara oleh sebagian kalangan dijadikan alat ukur. Bahkan ini aneh. Alat ukur apa Pak? Alat ukur keimanan, kan lucu. Keimanan tidak terkait dengan hubungan silaturahmi dengan orang muslim. Kalau kamu banyak berkawan dengan di kafe, banyak orang muslim gak sholat, maka iman kamu luntur katanya. Alat ukur keimanan nggak bisa begitu. Ini sudah ada. Nggak bisa jadi alat ukur keimanan al-wala al-bara ini. Dalam menilai keimanan seseorang nggak begitu. Hal ini dapat dimaklumi. Bisa untuk maklumi. Nah, karena sebagian orang memasukkan al-wala al-bara ke dalam keimanan dan akidah. Padahal itu bukan bagian keimanan dan akidah. Setuju? Itu yang paling penting. Simpulan kaji mukadimah awal untuk kita pahami, nanti kita urai. Insya Allah kehidupan kondisi sekarang akan tahu mesti gimana. Ya, silakan Anda.